Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teori Informasi dan Pengkodean dengan saya Ahmad Fasyastawa. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang teori informasi dan teori pengkodean. Teori informasi. Teori ini diprakarsai oleh insinyur listrik Amerika, Claude S. Shannon, yang idenya muncul dalam artikel The Mathematical Theory of Communication dalam Bell System Technical Journal tahun 1948. Dalam arti yang paling luas, informasi yang dimaksud adalah suatu pesan yang terjadi di media komunikasi standar seperti telepon, radio, atau televisi, dan sinyal yang terlibat dalam komputer elektronik, sistem elektromekanis, dan perangkat pengolah data lainnya. Pengertian ini diambil dari e-book Ranjan Bose tahun 2016. Di sini kita bisa lihat bahwasanya teori informasi atau informasi ini sangat berkaitan dengan komunikasi. Awal mula, kenapa teori informasi dan pengkodean ini penting, kita bisa lihat dari keadaan sekarang ini, bahwa internet bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sudah menjadi suatu bentuk kebutuhan yang sangat pokok. Nah, ketika internet ini sudah banyak digunakan, otomatis kebutuhan big datanya pun sangat besar. Nah, sangat besar ini kemudian juga menjadikan banyak noise, sehingga terjadi error transmission. Jadi, ketika noise-nya terlalu banyak, maka transmisi yang dikirimkan bisa mengalami gangguan. Langkah-langkah yang dilakukan secara fisik untuk mengatasi ini pada jaringan transmisi, yang pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan komponen yang lebih andal dalam sirkuitnya. Jadi kita bisa mengupgrade atau merubah komponen yang mungkin kualitasnya lebih baik atau mungkin yang memiliki kemampuan yang lebih handal. Yang kedua, kita bisa melakukan mengosongkan udara dari penutup disk untuk menghilangkan turbulensi yang mengganggu kepala pembaca dari lintasan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Kita bisa bayangkan suatu pita magnetik atau suatu piringan. Ketika perekaman dilakukan, maka dia akan melakukan penekanan. Penekanan itu akan menimbulkan beda voltase pada suatu piringan musik, sehingga ketika dia dimainkan ulang, dia akan menghasilkan tempo lagu atau nada yang sesuai dengan penekanan ketika dia direkam. Nah, mengosongkan udara atau penutup disk ini bisa mengurangi kesalahan antara udara, antara titik tekannya dengan jarum penekannya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan patch magnetik yang lebih besar untuk mewakili setiap bit. Jadi, karena kebutuhan big data yang besar tadi, kita pun juga bisa menggunakan patch magnetik yang lebih besar. Yang keempat, menggunakan sinyal berdaya tinggi atau mendinginkan sirkuit untuk mengurangi panas. Nah, kalau kita menggunakan daya yang tinggi, otomatis sinyal yang dikirimkan jangkauannya jauh. Dan dia bisa, kalimatnya bisa memperkuat sinyalnya. Jadi sinyalnya tidak naik turun karena sinyalnya berdaya tinggi. Jadi dia memiliki rentang jarak yang jauh sekali. Nah, kemudian mendinginkan sirkuit tadi untuk mengurangi panas. Apa yang dimaksud? Karena kebanyakan noise itu disebabkan karena jalur transmisinya itu mengalami panas. Jadi kalau panas bisa berdampak pada noise. Langkah-langkah fisik yang dilakukan tadi sangatlah high cost atau memiliki pengeluaran yang besar. Jadi dia membutuhkan biaya yang besar sekali. Solusi dari untuk mengurangi high cost ini adalah teori informasi pengkodean. Jadi awalnya dulu sudah dilakukan penanganan dengan menggunakan teknik fisikal dan sekarang akan beralih dengan menggunakan teknik teori informasi pengkodean. Nah, sekarang kita akan membahas sendiri perbedaan teori informasi dan pengkodean. Teori informasi itu apa sih? Gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan teori informasi berkaitan dengan keterbatasan dan potensi teoritis dari sistem tersebut. Nah, kalimat singkatnya adalah apa kinerja koreksi kesalahan terbaik yang dapat dicapai. Jadi, teori informasi itu mempelajari sendiri tentang informasinya. Jadi, karakteristik informasinya dan apa sih yang bisa dimaksimalkan secara maksimal, secara maksimum tentang informasi ini untuk ditingkatkan batasannya apa saja sih itu. Jadi berkaitan dengan informasi yang akan dikirimkan. Sedangkan teori pengkodean berkaitan dengan penciptaan sistem pengkodean dan dekode praktis. Jadi
bentuknya ada suatu sistem pengkodean, jadi suatu formula, rumus yang bisa digunakan untuk mengkodekan sesuatu dan dapat digunakan secara praktis. Kita bisa lihat di samping kanan ini ada suatu bagan singkat tentang pengiriman suatu data, di mana pertama ada source information, kemudian diencoderkan, kemudian ditransmisikan, kemudian melalui channel. Dan channel ini sering-seringnya kita sebut dengan noisy channel ya, karena hampir tidak ada channel yang tidak ada noise-nya. Nah, kemudian diterima dan dikoderkan lagi menjadi suatu informasi yang hampir sama atau sama persis dengan informasi yang dikirimkan. Jadi idealnya yang terbaik adalah apa informasi yang dikirimkan sama dengan informasi yang diterima. Nah, kita masuk ke dasar sistem pemrosesan informasi. Kita bisa lihat bagian di dalam layar ini bahwa pertama kita bisa lihat ada information source, kemudian ke kanan ada encoder, kemudian channel, kemudian ke kanan lagi ada decoder, dan setelah terakhir adalah information sink. Nah, secara umum ada 3 operasi dasar yang dapat dijalankan di encoder. Nah, kita berbicara di encoder dulu karena information source tadi kita sudah sampaikan di awal bahwasanya itu suatu bentuk sumber informasi, bisa gambar, bisa suara, kemudian bisa teks, kemudian bisa video dan lainnya. Nah, di encoder setelah di information source kita masuk ke encoder. Di encoder ada 3 operasi data dasar. Yang pertama pengkodean sumber atau source coding. Jadi information source-nya tadi dikodingkan. Jadi kalau kita melihat ini semacam kita mendigitalisasi ya atau mendiskretkan suatu informasi, Jadi ada sampling dan kuantisasi. Informasi yang kita tangkap itu dalam dunia nyata itu sebenarnya berwujud sinyal analog. Kemudian pertanyaannya apa sih bedanya sinyal analog dan sinyal digital, Pak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan setelahnya. Nah, informasi berbentuk analog tadi kita akan jadikan digital melalui proses sampling dan kuantisasi. Nah, setelah jadi informasi berbentuk digital, maka kita membutuhkan yang kedua adalah pengkodean saluran atau channel coding. Ini digunakan untuk menumpangkan informasi yang kita digitalkan tadi ke dalam suatu channel. Nah, ini juga menggunakan aturan-aturan tertentu. Jadi setelah informasi dapat digitalkan, itu belum tentu bisa langsung dikirimkan. Karena dalam pengiriman, kita membutuhkan suatu metode yang dapat mendeteksi kesalahan, kemudian lebih cepat, lebih mudah, dan aman, dan sebagainya. Nah, ini kita sebut channel coding. Nah, yang terakhir adalah modulasi atau modulation. Itu menumpangkan di dalam channelnya. Jadi kita akan memodulasi apakah kita bisa menggunakan modulasi frekuensi, kemudian modulasi amplitudo, dan segala macam. Jadi Anda nanti akan belajar juga tentang modulasi. Nah, kita masuk pada kawasan teori informasi dan pengkodean. Nah, kita berbicara tentang teori informasi dan pengkodean itu tidak bisa lepas dengan namanya komunikasi. Tadi sudah sangat dijawab di halaman pertama, bahwasanya teori informasi pengkodean ini sangat berhubungan sekali dengan komunikasi. Nah, contoh aktivitas komunikasi yang membutuhkan teori informasi dan pengkodean. Yang pertama adalah pengiriman data dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh ya, jaringan telepon, jaringan komputer, penyiaran audio, video, dan lain-lain. Jaringan telepon bisa kita lihat bahwasanya datanya berupa suara. Jaringan komputer kita bisa lihat berbagai macam data, bisa kita lihat informasinya. Ada dari suara, gambar, video, file, dan masih banyak lagi. Untuk penyiaran audio video mungkin kita bisa lihat misalkan live streaming. Nah, aktivitas komunikasi yang membutuhkan teori informasi pengkodean lainnya adalah penyimpanan data dan pembacaan ulang data. Nah, contohnya adalah disk magnetik dan optical disk. Jadi, penyimpanan data itu tidak semata-mata hanya menyimpan, tetapi dia juga dikodekan. Untuk apa, Pak? Ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Kenapa sih harus dikodekan? Nah, kita lihat tantangannya sekarang. Tantangannya, apakah metode yang digunakan mampu mengirimkan informasi di masa kini ke masa datang. Jadi, aktivitas komunikasi itu harus bisa menjembatani ini di masa kini dan ke masa datang. Jadi, tidak boleh terpotong untuk satu masa ya. Jadi misalkan cara berkomunikasi di masa kini tidak bisa diterima di tahun 2030, itu tidak boleh. Tetap harus bisa diakses lagi. Nah, itu tantangannya. Makanya
suatu teori informasi pengkodean ini sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah mampu membaca data di masa kini ke masa datang. Contohnya bagaimana Pak? Ini contohnya kita lihat di samping kanan ada gambar CD dan DVD mungkin. Nah, kita lihat, meskipun CD dan DVD sudah lama, sudah metode yang lama, tapi hari ini kita pun harus tetap bisa membaca perangkat-perangkat tersebut dengan metode yang kita sudah sinergiskan atau kita selaraskan dengan kemajuan perangkat pembaca maupun perangkat metode hari ini. Tetap harus bisa. Jadi tidak boleh hal-hal yang sudah kita simpan dulu dengan menggunakan suatu metode di masa lalu, di hari ini nggak bisa dibaca. Itu tidak boleh terjadi di dalam suatu aktivitas komunikasi. Nah, teori pengkodean terutama berkaitan transmisi atau penyimpanan data yang efisien dan andal, secara kasar dapat dibagi menjadi dua untuk menjawab tantangan-tantangan tadi ya. Yang pertama, kompresi data. Yang kedua, teknik pengendalian kesalahan. Nah, dari keduanya, contoh upaya yang dilakukan adalah yang pertama ya, kompresi data. Jadi, memampatkan data dari sumber untuk mengirimkan atau menyimpannya secara lebih efisien. Contohnya di internet, di mana data biasanya diubah ke dalam format zip untuk membuat file lebih kecil dan mengurangi jaringan beban. Jadi Anda bisa lihat sendiri, zip itu bisa mengecilkan file, kemudian Anda unzip lagi, atau rar dan lingkar ya. Nanti akan kembali ke file semula. Nah, pertanyaannya bagaimana kok bisa? Nah, itu pentingnya teori informasi dan pengkodean. Jadi, dia bisa mengecilkan, kemudian dengan suatu formula tertentu, dia bisa mengembalikan lagi ke ukuran yang semula. Pertanyaannya itu yang dihilangkan apa sih? Nah, nanti akan Anda pelajari. Sebenarnya semua informasi itu dimulai oleh bit 1 dan 0. Nah, pertanyaannya bagaimana pinter-pinternya suatu metode atau suatu pendekatan untuk menata bit-bit tadi menggunakan aturan-aturannya untuk mengecilkan ukurannya, bisa jadi untuk mempermudah pengiriman dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang itu. Nah, upaya kedua yang dilakukan adalah menambahkan bit data ekstra untuk membuat transmisi data lebih kuat untuk gangguan saluran. Nah, penambahan bit ekstra ini sering kita temui ya. Contohnya misalkan LSB, Last Significant Byte pada citra, dan contoh yang lain-lainnya lagi. Nah, ini untuk mengendalikan kesalahan. Jadi kalau kita untuk mengendalikan kesalahan, data yang kita kirimkan itu sudah benar atau belum, kemudian ada informasi yang kurang atau tidak, itu kita bisa melakukan dengan mengecek bit tambahan ekstranya tadi. Ibaratnya sebagai identifier atau sebagai flag. Nah, contoh transmisi data yang membutuhkan transmisi yang kuat dan harus tahan dengan gangguan saluran, kita bisa lihat adalah komunikasi misi luar angkasa, kemudian komunikasi seluler. Bayangkan saja kalau komunikasi misi luar angkasa itu salah diterjemahkan. Misalkan kita mengirimkan perintah untuk melepaskan bodi atau bagian pesawat Apollo yang harus dilepaskan agar bebannya berkurang, tapi di dalam pilotnya informasi terima berbeda, itu sangat fatal akibatnya. Dan kita bisa lihat bahwasanya jaraknya kalau komunikasi misi luar angkasa itu sangat jauh. Otomatis seharusnya sebaik-baiknya adalah data yang dikirimkan itu cepat, singkat, padat, baik ukuran maupun pengirimannya. Jadi kalau terlalu lama juga nggak baik, terlalu besar ya nggak baik. Anggap saja kita lagi mendownload film. Kalau kita mendownload film hanya 2 mega itu butuh waktu yang cepat. Kita mendownload film dalam bentuk 1 giga itu lama. Nah, ketika kita mendownload 2 mega itu dengan cepat, kita langsung bisa melihat, meskipun perpotongan. Tetapi kalau kita mendownload film 1 giga itu kemudian kita tunggu di tengah-tengah error, maka informasi pun tidak dapat diterima dan kita hanya bisa mengulangi atau kita tidak bisa menerjemahkan sebenarnya apa sih tadi filmnya karena ini belum selesai. Nah, contoh-contoh itulah contoh-contoh ilustrasi ketika kita harus mengirimkan suatu informasi. Nah, terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom komentar maupun di e-learning yang kita gunakan. Jika teman-teman senang dengan video yang saya bikin, silahkan Anda subscribe, dan ini sosial media saya, mungkin kita bisa berteman secara dunia maya. Demikian untuk pertemuan kedua, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.